Halo, ketemu lagi ya bersama saya Niko Benjamin Sibarani, di mana kita pada pagi hari ini masih membahas topik mengenai GCG ya, Good Corporate Governance, hubungannya dengan audit khususnya dalam internal audit. Kita lanjut di dalam hukum dan peraturan. Ya, kita berbicara hukum dan peraturan hubungannya kepada internal audit. Di dalam hukum, bagian ini membicarakan batasan-batasan hukum dalam mengoperasikan perusahaan sesuai dengan hukum dan peraturan internasional, federal, dan nasional yang berlaku saat ini. Persoalan ini sangat rumit memang, terlebih untuk perusahaan-perusahaan besar ya. Makanya internal audit perlu menguji dengan petunjuk hukum bahwa perusahaan beroperasi dan mencapai tujuan tidak dengan melakukan kecurangan atau fraud. Mencari peluang untuk meningkatkan kegiatan kepatuhan dan kemampuan untuk mengurangi biaya jangka panjang dan meningkatkan kinerja. Lalu dalam praktik bisnis dan etikanya juga, taktik operasional dan langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan dan strategi. Tujuan utamanya yaitu menjaga konsistensi, prediktibilitas, akuntabilitas, pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan kinerja. Lalu batasan moralitas perusahaan yang harus diperhatikan dalam mencapai tujuan terarah pada aturan whistleblower SOX. Ya. Nah, praktek bisnis dan etika ini terhadap internal audit kita bisa terintegrasikan ada 8, yaitu di mana yang pertama meninjau kebijakan kode etik, membuktikan bahwa pada waktu tertentu kode etik diperbaharui, jadi harus di-renew terus ya, dan dikomunikasikan kepada manajemen dan karyawan. Berikutnya melakukan peninjauan ilmu perilaku etika untuk menilai pemahaman dan persepsi dari kepatuhan pada semua tingkat organisasi. Ketiga, membantu manajemen dan komite audit menjaga semua karyawan pada semua tingkat untuk tetap akuntabel. Keempat, melayani dalam peran pengawasan etika atau menganugerahkan dengan petugas etika organisasi namanya. Lalu yang kelima, melayani dalam peran pengawas etika, berpartisipasi dalam whistleblower dan penyelidikan keluhan lainnya. Yang ketujuh, melakukan audit tahunan dan melaporkan hasilnya kepada komite audit. Dan yang kedelapan, menilai hubungan etika untuk penetapan tujuan dan proses evaluasi kinerja. Nah, yang keempat itu pengungkapan dan transparansi. Artinya apa? Bahwa laporan keuangan harus memenuhi ekspektasi hukum untuk kejelasan, relevansi, keandalan, dan daya banding. Lalu transparansi itu sendiri tepat kepada semua pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham gitu. Nah, pengungkapan dan transparansi ini juga kita kaitkan dengan internal audit, di mana ada 6. Yang pertama, melakukan pengujian pengungkapan keuangan dan mengurusnya dengan CFO ya, Chief First Officer ya. Lalu yang kedua, memahami perusahaan untuk pengungkapan dan transparansi, menyelaraskan penilaian risiko dengan harapan para pemangku kepentingan. Yang ketiga, dalam rencana audit tahunan ditujukan untuk pengungkapan dan transparansi. Keempat, memahami secara luas dan dalam dari kemungkinan pengungkapan dan transparansi. Kelima, aktif dalam komite pengungkapan termasuk mengevaluasi efektivitasnya. Keenam, meninjau ulang proses subsertifikasi. Lalu ada Enterprise Risk Management, yaitu pendekatan terpadu untuk mengelola risiko dan memperkuat kebutuhan untuk pendekatan yang komprehensif untuk mengurangi risiko dan meningkatkan tata kelola perusahaan. Ya, Enterprise Risk Management ini juga kita integrasikan dengan internal audit, di mana ada 6. Yang pertama, secara proaktif, pendukung dan berpartisipasi dalam upaya IRM organisasi, termasuk membangun IRM pemerintahan, praktis, struktur, memiliki komitmen untuk metodologi umum dan alat-alat. Yang kedua, memfasilitasi identifikasi area risiko penting bagi organisasi, serta proses yang paling penting. Ketiga, memastikan strategi bisnis terkait dengan proses IRM. Keempat, membantu pemilik dengan pemahaman, menilai, merancang, dan mendokumentasikan kontrol. Kelima, persediaan organisasi risiko dan kepatuhan kegiatan dan berusaha untuk mengintegrasikan mereka ke dalam metodologi umum. Yang keenam, mengevaluasi bisnis dan proses pemilik untuk mengambil tanggung jawab untuk IRM. Nah, yang terakhir itu monitoring ya. Monitoring itu mengevaluasi apakah komponen dari kerangka tata kelola beroperasi sebagai dimaksudkan dan menyediakan pelaporan
ke berbagai tingkatan organisasi. Oke, nah sampai di situ ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa peran audit internal itu kita lihat dari sisi pengukuran sikap dengan menyatakan setuju tidak setuju, di mana ada beberapa riset menunjukkan bahwa pengukuran ini identik dengan pertanyaan mengenai transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Ya. Dan hasilnya membuktikan bahwa audit internal ini berpengaruh positif memang terhadap GCG, begitu. Jadi di mana semakin baik aplikasi atau penerapan audit internal di perusahaan, maka GCG juga akan semakin baik. Dan sebaliknya, tingkat penerapan audit internal buruk, maka GCG juga menjadi buruk. Demikian kuliah hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, selamat pagi.